kami ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa di Jakarta ada banyak pasar. Kami menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk mendatangi berbagai pasar yang ada di Jakarta, selain pasar Tanah Abang ini. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan barangnya tanpa harus mendapatkan risiko datang di tempat yang penuh kerumunan. Kami perlu garis bawahi bahwa ini tugasnya bersama-sama. Kami dari sisi pemerintah bersama TNI, polisi, menjaga ketertibannya, tapi kami juga menghimbau kepada masyarakat bila mau berbelanja, maka tentukan lokasi yang memang tidak penuh, yang memang lebih longgar. Dengan begitu kita sama-sama mencegah kerumunan dan sama-sama menjaga kesehatan. Dimulai dengan dirinya dan maka mengurus barang dari tukang pabrik dan tidak melibatkan masalah baru. Ayo mas, ayo. Ayo mas, ayo. Mas, jangan mas. Ayo mas. Jalan mas, jalan mas. Mas, pandeminya masih ada mas. Ayo mas, ayo. Jalan. Makin disebut bodoh, Anies tertibkan kerumunan dengan bikin kerumunan. Benar-benar gak bener. Miris memang. Entah dosa apa yang harus dipikul oleh warga DKI Jakarta sehingga dikasih pemimpin seperti ini. Sudah menjabat hampir 4 tahun, kerjanya cuma menata kata, bikin monumen aneh, bikin anggaran ngawur, buang-buang duit rakyat, lalai menangani banjir, demen pencitraan, dan ngecat di sana-sini. Program kampanyenya sendiri saja tidak dituntaskan. Mana hasil OKOC? Mana rumah DP 0 rupiah buat 50% warga Jakarta, terutama buat warga berpenghasilan rendah? Mana penghentian reklamasi? Mana duit rakyat ratusan miliar buat ajang balap Formula E yang terus dibatalkan? Sekarang sudah tinggal menghitung bulan menjelang habisnya masa jabatannya. Bukannya mengebut pekerjaan yang banyak tertinggal, dia malah keliling-keliling Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kegiatan yang diduga banyak pihak sebagai safari politik buat nyapres di Pilpres 2024, ikutan panen beras, katanya buat ketahanan pangan warga Jakarta. Yang kayak gitu cukup wakil gubernur juga bisa. Sama dengan para gubernur sebelumnya, sekedar mengutus wakil mereka saja. Emang apa urgensinya buat warga Jakarta sampai Anies yang harus ikutan panen beras di sana? Toh sudah ada mekanisme yang mengatur sehingga beras itu akan sampai ke Jakarta. Wajar kan kalau berbagai pihak menduga bahwa perjalanan itu memang buat kepentingan Anies semata. Sementara angka COVID di Jakarta naik lagi, terutama di perkantoran. Mungkin karena mereka sudah divaksin, sehingga beberapa warga merasa lebih bebas bersosialisasi. Padahal protokol kesehatan, prokes harus dijaga. Di sini peran kepala daerah tidak hanya ngomong di depan media seperti Anies, tapi mesti turun langsung menegur langsung. Belum lagi kerumunan massa yang terus saja ada. Hari Senin tanggal 26 April 2021 terjadi kerumunan massa di Bundaran HI. Para supporter Persija merayakan kemenangan Persija di Piala Menpora dengan berkumpul di sana. Bahkan ada undangan di media sosial berisi ajakan berkumpul di Bundaran HI. Harusnya di sini peran besar seorang gubernur untuk memimpin perayaan kemenangan itu dengan cara yang disesuaikan dengan prokes, membimbing warganya, bukan hanya keluyuran di provinsi lain. Soal kerumunan belum berhenti di Bundaran HI saja. Pasar Tanah Abang pun kerumunan mulai muncul. Beberapa hari terakhir ini di media massa, di televisi maupun online, kerap diberitakan padatnya pasar Tanah Abang
Ya seperti tahun-tahun sebelumnya, sekitar 2 minggu menjelang Lebaran, Tanah Abang pasti dipadati pengunjung atau pembeli. Masa Gubernur Anies tidak tahu? Sudah berapa lama tinggal di Jakarta? Harusnya sudah bisa mengantisipasi kan? Ada opsi yang bisa diterapkan. Umumnya adalah mengatur jumlah maksimal pengunjung dengan mengontrol jumlah orang keluar masuk. Tinggal tentukan poin masuk dan keluarnya dan tempatkan beberapa tugas di sana. Sekalian mengingatkan pengunjung soal kewajiban pemakaian masker. Tapi entah kenapa, Anies kelihatan cuek saja. Sesudah beberapa hari banyak netizen teriak-teriak di medsos, baru dia bergerak datang ke Tanah Abang hari ini. Telat dong, telat banget Bambang. Anies banget nggak sih? Kebiasaan tidak becus mengantisipasi. Sudah kacau baru turun, sudah banjir baru meninjau. Bukannya melakukan pencegahan jauh-jauh hari sebelumnya. Lucunya lagi, Anies mendatangi Tanah Abang dengan banyak perangkat dan petugas plus awak media. Ya udah, malah bikin kerumunan baru. Gimana mau ditaati warga kalau caranya menangani masalah dengan menimbulkan masalah yang sama? Kan bodoh. Lalu apa yang dia katakan di Tanah Abang? Hari ini data sementara, total pengunjung sekitar 100.000 orang. Jadi berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Hari Sabtu terjadi lonjakan jumlah pengunjung yang sebelumnya 35.000 jadi 87.000, ujar Anies. Ya elah, semua juga tahu lonjakan pengunjung Tanah Abang sekitar 2 minggu sebelum Lebaran. Itu sudah kebiasaan. Yang harusnya dibahas oleh seorang gubernur adalah bagaimana mengantisipasinya terkait dengan penanganan pandemi COVID. Jangan heran, para netizen yang awalnya teriak-teriak mencari Anies buat menangani kerumunan Tanah Abang, kemudian makin menyebut Anies bodoh. Misalnya para netizen yang mengomentari berita di akun tweet detik.com soal kedatangan Anies di Tanah Abang. Lalu apa tindakan lanjutan untuk pencegahan? Buang bodi ke pusat, tulis akun @danrem. Lidah lo aja yang banyak gaya, otak kosong, tulis akun bril 86130571. Goblok, tulis akun @awihartati. Tanpa basa-basi, terus usaha kamu apa? Kalau hanya kasih info begitu dan tidak ada langkah pencegahan, semua orang bisa jadi gak bener, tulis akun @samimusa. Kemudian seorang penggiat media sosial akun @narkosun mengunggah meme Anies. Gimana gak digoblok-goblokin sama netizen kalau memang cara kerjanya seperti itu? Kalau sekedar datang sambil bilang jumlah pengunjung berapa, anak sekolahan juga bisa. Nampak sekali tujuan Anies ke Tanah Abang bukannya memberikan teguran pada warga yang melanggar prokes, melainkan buat tampil di media, ya kan? Sebagai penutup, seperti di awal video, katanya mau nyapres. Nah, ini malah terlihat makin bodoh aja. Nanti kalau predikat gak bener terbodoh di Google terus bertahan sampai 2024, ya rasain. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari shiwo.com, ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?